Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang ketentuan darah haid. Sebelumnya kita pelajari dulu tentang warna darah. Warna darah itu ada 5. Yang pertama adalah hitam, yang kedua merah, yang ketiga coklat, yang keempat adalah kuning, dan yang kelima adalah keruh. Dari 5 macam warna darah ini, yang 3 yaitu hitam, merah, coklat sepakat dihukumi warna darah. Sedangkan warna kuning dan keruh itu terjadi khilaf. Pendapat yang kuat, kuning dan keruh itu dihukumi haid. Pendapat yang lain, kuning dan keruh bukan haid. Dari khilaf ini akhirnya Syekh Said Kamali menyatukan 2 pendapat, yang akhirnya pendapat beliau yang pertama, kalau keruh keluar belum ada jeda suci, maka hukumnya adalah haid. Semisal keluar darah hitam selama 3 hari, kemudian berganti merah selama 2 hari, kemudian berganti coklat 1 hari, berganti lagi kuning 1 hari, berganti lagi keruh 1 hari. Di sini seluruhnya dihukumi haid, termasuk warna kuning dan keruhnya. Pendapat Syekh Kamali yang kedua, Syekh Said Kamali yang kedua, yaitu apabila kuning dan keruh keluar sebelum masa haid, sebelum darah haid keluar, maka hukumnya bukan haid. Sering wanita-wanita kalau sebelum keluar darah haid keluar lendir-lendir atau cairan atau yang biasa disebut dengan keputihan. Nah, di situ cairan yang dikeluarkan apabila warnanya itu keruh, maka hukumnya bukan haid. Pendapat Imam Syed Kamali yang ketiga, yaitu apabila keruh tersebut keluar setelah suci dari haid, maka hukumnya bukan haid. Jadi dari tadi macam warna darah yang 5, itu yang 3 sepakat dihukumi warna darah, yang 2 terjadi khilaf. Selain warna darah, kita juga harus mengetahui sifat-sifat darah. Darah itu ada yang kental, ada yang cair, ada yang bau, ada yang tidak bau. Sebenarnya untuk warna, sifat, kuat dan lemahnya darah itu tidak menjadi acuan dalam penentuan hukum darah haid. Sebab pembahasan kuat dan lemahnya darah itu hanya untuk wanita yang mengeluarkan darah melebihi 15 hari 15 malam atau istihadhah. Jadi untuk lebih jelasnya, darah yang keluar dihukumi haid apabila memenuhi 4 syarat. 4 syarat itu yang pertama yaitu keluar dari wanita yang usianya minimal 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Ini seperti dalam pembahasan yang kemarin, ya. Jadi semisal ada wanita usianya 9 tahun kurang 16 hari, posisi di sini keluar darah, maka darahnya disebut haid. Akan tetapi apabila keluarnya darah itu sebelum dari usia sini, usia minimal batas usia haid, semisal di sini keluar darah, maka darah yang keluar di sini bukan disebut haid, akan tetapi disebut istihadhah. Kemudian syarat darah dihukumi haid yang kedua,
yaitu darah keluar minimal 1 hari 1 malam apabila keluarnya terus-menerus, atau 24 jam apabila keluarnya terputus-putus asal tidak melampaui 15 hari 15 malam. Jadi darah yang dikeluarkan itu harus ada 1 hari 1 malam atau 24 jam apabila terputus-putus. Yang di penghitungan 1 hari 1 malam, misal kita keluar darah pada tanggal 1 jam 1 siang di hari Ahad, maka genap 1 hari 1 malamnya yaitu tanggal 2 jam 1 siang di hari Senin, ya. Jangan keluar tanggal 1 sudah dianggap 1 hari. Tidak boleh begitu, karena yang dimaksud 1 hari di sini adalah 24 jam apabila terus menerus, ya. Kemudian apabila terputus-putus, contohnya begini. Tanggal 1 keluar darah 8 jam, tanggal 2 7 jam, tanggal 3 keluar 8 jam, tanggal 4 keluar 5 jam, tanggal 5 keluar 4 jam, tanggal 6 keluar 2 jam. Kita total darah yang dikeluarkan ini sebanyak 34 jam. Maka karena 34 jam melebihi 24, semua darahnya di sini dihukumi haid. Kemudian untuk hukum atau syarat yang ketiga yaitu tidak lebih 15 hari 15 malam jika keluarnya terus menerus, ya. Enggak boleh belas melebihi 15 hari. Kemudian syarat dihukumi haid, darah dihukumi haid yang keempat yaitu keluar setelah masa minimal suci yakni 15 hari 15 malam dari haid sebelumnya. Misal keluar darah 6 hari, ya. Keluar darah 6 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keluar darah 6 hari. Suci 15 hari. Keluar darah lagi 6 hari. Maka darah yang kedua di sini sudah dihukumi haid. Sebab sudah ada suci pemisah yang sejumlah 15 hari, ya. Jadi wanita mengeluarkan darah, apabila wanita mengeluarkan darah tidak memenuhi 4 syarat tadi, maka darah yang dikeluarkan bukan dihukumi haid, akan tetapi hukumnya adalah istihadhah, ya. Bisa disimpulkan dari 4 syarat ini bahwa aqallul haid atau paling sedikitnya haid adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. Kemudian aksarul haid, paling banyaknya haid adalah 15 hari 15 malam. Namun pada umumnya wanita itu kalau haid tiap bulannya 6 atau 7 hari. Itu umumnya, ya. Jadi jangan salah pemahaman. Jangan jadikan patokan kalau wanita haid pasti 6 atau 7 hari. Sebab Umi dulu pernah punya teman di rumah atau rewang, ya. Kalau sudah 7 hari, dia pasti mandi, ya. Pasti mandi terus melakukan sholat. Umi tanya, "Mak, jenengan pun suci, Mak?" Kata si maknya, "Kan sudah 7 hari. Kalau sudah 7 hari kan harus mandi dan melakukan sholat." Nah, ini pemahaman yang salah, ya. 7 atau 6 itu umumnya, bukan wanita kalau haid pasti 7 atau 6. Kalau biasanya juga umumnya kalau haidnya 7 hari, maka sucinya 23 hari. Kalau haidnya 6 hari, biasanya sucinya 24 hari. Jadi ada juga wanita yang haidnya itu 5 bulan sekali, 6 bulan sekali, ada yang 1 tahun sekali.
Seperti Umi pernah mengalaminya 1 tahun baru keluar darah lagi ya. Dulu Umi itu sudah haid, kemudian mondok di situ Bondo, selama mondok 1 tahun nggak keluar darah. Nah itu pernah terjadi begitu. Malah ada wanita yang selama hidupnya tidak pernah mengeluarkan darah haid, seperti yang dialami oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi paling sedikitnya jarak waktu yang memisahkan antara satu haid dengan haid sebelumnya itu adalah 15 hari 15 malam. Ya, saya ulangi lagi, paling sedikitnya suci pemisah antara satu haid dengan haid sebelumnya atau disebut aqallu tuhri, paling sedikitnya suci adalah 15 hari 15 malam. Jadi bisa terjadi dalam 1 bulan wanita mengalami 2 kali haid. Semisal di awal bulan dia haid 3 hari, berhenti 16 hari, kemudian keluar darah lagi selama 2 hari. Maka darah yang kedua sejumlah 2 hari ini itu dihukumi haid. Karena sudah ada jarak pemisah yang dengan haid yang sebelumnya sebanyak 16 hari. Dan itu tadi 3 ditambah 16 ada 19 tambah 2, 21. Belum ada 1 bulan sudah terjadi haid 2 kali. Jika masa pemisah kurang dari 15 hari, maka ada beberapa rincian. Yang pertama, apabila darah pertama dan kedua masih dalam rangkaian 15 hari terhitung dari permulaan keluarnya darah, maka semuanya dihukumi haid termasuk masa berhentinya. Contohnya, keluar darah 3 hari, berhenti 2 hari, keluar darah lagi 4 hari. Totalnya 3 ditambah 2 ditambah 4 ada 9 hari. Karena belum melebihi 15 hari, maka semuanya ini dihukumi haid dengan berhentinya. Itu menurut qaul yang kuat. Jadi semisalkan peristiwa ini terjadi di bulan Ramadan, andaikan dia di sini tadi sudah melakukan puasa sholat, maka puasa sholatnya tidak sah. Berarti dia harus mengqadha puasa sebanyak 9 hari. Ya, akan tetapi ada qaul yang lain yang mengatakan bahwa suci di sini atau berhentinya di sini dihukumi suci. Karena hukumnya suci, maka puasa sholatnya adalah sah. Berarti kalau terjadi di bulan Ramadan, maka dia qadha sholatnya yaitu 3 hari haid yang pertama ditambah keluar darah yang kedua ini sejumlah 4 hari. Berarti qadhanya 3 ditambah 4 yaitu 7 hari. Kemudian rincian yang kedua yaitu apabila darah kedua sudah di luar rangkaian masa 15 hari dari permulaan haid pertama. Artinya jumlah masa pemisah ditambah dengan darah pertama melebihi 15 hari dan masa pemisah ditambah darah yang kedua tidak melebihi 15 hari, maka darah yang kedua itu dihukumi darah istihadhah penyempurna suci. Misalkan keluar darah 7 hari, berhenti 10 hari. Kemudian masih 10 hari kok sudah keluar darah lagi. Padahal tadi sudah dikatakan minimalnya suci adalah 15 hari. Maka kalau kasus seperti ini kita cek darah pertama ditambah dengan berhenti ada berapa? 7 ditambah 10 ada 17. Berarti melebihi 15 hari. Ya. Kemudian berhenti ditambah keluar darah yang kedua yaitu jumlahnya 4 hari.
itu tidak melebihi 15 hari. Maka kalau terjadi begini, yang 4 hari ini hukumnya adalah istihadhah penyempurna suci. Karena kan berhentinya masih 10 hari, sedangkan suci itu minimal 15 hari. Kok di sini keluar darah? Berarti hukumnya istihadhah ya. Kemudian apabila suci pemisah ditambah darah kedua melebihi 15 hari. Ya, ini rincian yang ketiga, apabila berhentinya ditambah darah kedua melebihi 15 hari. Satu misal berhentinya 13 hari. Kemudian darah yang kedua 6 hari. Berarti kan lebih dari 15 hari. Maka kalau kasusnya semacam ini, yang 2 hari sebagai penyempurna suci, yaitu minimal suci 15 hari, hukumnya adalah istihadhah ya. 2 harinya sebagai penyempurna suci, yang sucinya masih 13 ya, untuk genap 15 kurang 2 hari, hukumnya adalah istihadhah. Sisanya adalah 4 hari, hukumnya haid. Begitu ya. Bisa disimpulkan kalau darah terjadi terputus-putus, yang pertama, apabila darah pertama dan kedua belum melewati 15 hari, maka semuanya dihukumi haid beserta dengan berhentinya. Yang kedua, apabila darah kedua ditambah dengan masa berhenti tidak melebihi 15 hari, maka darah yang kedua hukumnya istihadhah sebagai penyempurna suci. Yang ketiga, apabila darah pertama ditambah dengan berhenti melebihi 15 hari dan darah berhenti ditambah darah kedua melebihi 15 hari, maka darah yang kedua sebagian dihukumi istihadhah dan sisanya dihukumi haid. Demikian, cukup sekian dulu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.